Ya pemirsa, inilah penemuan tak biasa di halaman seorang warga di Kalimantan dari akun media sosial Zara Medina. Dijelaskan awalnya ingin membuat septic tank di depan rumahnya, namun rencana sederhana itu berubah jadi momen mengejutkan setelah ia menemukan material berwarna hitam yang diduga sebagai batu bara. Unggahan ini menyebar di media sosial dan menuai reaksi oleh netizen. Biasanya batu bara identik dengan kawasan pertambangan atau wilayah yang memang memiliki potensi sumber daya alam. Namun kali ini dugaan batu bara justru muncul di lingkungan permukiman warga. Beberapa netizen malah mengomentari khawatiran nantinya malah jadi upaya penggalian di lingkungan permukiman yang sudah padat penduduk. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait video viral ini. Ini belum semeter loh. Sementara itu media sosial juga dihebohkan dengan kabar dugaan seorang pendakwa yang terlibat pelecehan seksual di mana korbannya merupakan murid didikannya. Sheikh Ahmad Al-Misri menjadi sorotan di media sosial perihal dugaan pelecehan terhadap 5 santri laki-laki. Pendakwa ini pun dilaporkan ke polisi terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Kasus terungkap dari salah satu korban yang melaporkan ada beberapa santri yang mengalami dugaan pelecehan. Ketika dalam satu peristiwa itu, dengan mengatakan, kok begini Syekh? Ada dua hal. Pertama, Rasulullah aja melakukan hal ini dengan Ali bin Abi Thalib. Itu yang membuat kami tidak bisa menerimanya. Itulah yang mungkin para guru-guru juga ingin melakukan apa yang sudah lakukan. Itu ya. Terus yang kedua, ada beberapa korban yang diajak menyaksikan tayangan yang tidak baik. Setelah itu, kok nonton ini? Jawabannya, kalau Imam Syafi'i ada, dia juga pasti nonton ini gitu. Itu ngeri sekali, ini sama sekali tidak diterima. Ya pemirsa, namun tuduhan yang dilayangkan ke pendakwa Sheikh Ahmad Al-Misri dibantah dalam klarifikasi. Tuduhan ini dianggap belum menunjukkan bukti yang membenarkan adanya pelecehan seksual terhadap 5 santri tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudaraku, dalam Islam kita diajarkan untuk tidak mudah menyebarkan setiap berita yang kita dengar tanpa kita cek terlebih dahulu kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan lalu kalian menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yajrimannakum syan'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil karena itu lebih dekat kepada takwa. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Dan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, cukuplah seorang dianggap berdusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Sementara itu Habib Mahdi Al-Atas menegaskan Ahmad Misri sudah menjadi tersangka dan harus segera menghadap ke Mabes Polri sehingga sudah tak perlu memberikan klarifikasi dan mengikuti proses hukum. Saya menginformasikan bahwa saudara Sam Ahmad Misri sudah menjadi tersangka. Jadi tidak perlu lagi klarifikasi. Silahkan menghadap Mabes Polri untuk tindak lanjut kasus yang dilaporkan pada tanggal 28 November 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang jurnalis wanita Lebanon, Amal Khalil, gugur saat berlindung di sebuah bangunan dari serangan tentara Israel. Informasinya usai jeda berikut.
Pelecehan seksual di moda transportasi umum kereta rel listrik komuter lain kerap terjadi utamanya pada jam sibuk di mana penumpang berdesakan di dalam gerbong maupun di stasiun. Upaya KAI Komuter untuk menekan angka tindak pelecehan seksual di dalam kereta terus dilakukan, salah satunya dengan menggelar sosialisasi. Kampanye anti pelecehan seksual terus digalakkan dengan memajang poster serta meminta para penumpang ikut menyuarakan melalui petisi tanda tangan. Sosialisasi anti pelecehan seksual ini pun mendapat apresiasi dari penumpang khususnya wanita. Menurut saya cukup efektif, akan tetapi masih sering sangat terjadi. Saya rasa ini kita harus saling introspeksi diri sih, dan harus berani speak up kalau misalnya ada terjadi di sekitar kita. Ya, sebagai perempuan saya merasa sangat aman banget ya untuk naik transportasi umum sekarang, terlebih lagi sekarang sudah ada gerbong khusus wanita, dan ya saya ngerasa sangat aman sih, dan juga setiap gerbong juga ada petugasnya juga ya untuk melindungi kita. Sementara itu, KAI Komuter mencatat sepanjang tahun 2025 hingga kuartal pertama 2026, terdapat sekitar 74 keluhan terkait pelecehan seksual di KRL yang terpantau baik melalui laporan langsung maupun media sosial. Peningkatan nih khususnya terjadi di triwulan pertama di tahun 2026, di mana peningkatan ini bukan berarti kejadian pelecehan seksualnya yang meningkat gitu ya. Tapi kami melihatnya dari respon positifnya adalah semakin banyak masyarakat yang berani untuk speak up. Semakin banyak pengguna komuter lain yang berani untuk menyuarakan ataupun melaporkan ketika melihat atau mengalami tindakan pelecehan seksual khususnya di komuter lain. KAI Komuter juga telah memberlakukan sistem blacklist bagi pelaku pelecehan seksual. Siapapun yang terbukti tidak akan diperbolehkan lagi menggunakan layanan KRL komuter lain. Selain itu, penumpang diimbau untuk berani bersuara dan melapor jika menjadi korban atau melihat langsung tindak pelecehan seksual di dalam gerbong kereta. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 4 kios yang jadi lokasi usaha hangus dilalap api di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Diduga asal api berasal dari salah satu kios paket ekspedisi. Api cepat melalap 4 bangunan tempat usaha di Jalan Raya Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur dini hari tadi. Besarnya api membuat warga dan pengguna jalan yang melintas panik dan segera melapor ke Sudin Gul Karmat, Jakarta Timur. Total 65 personil dan 13 mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Diduga awal api muncul dari salah satu kios jasa pengiriman paket logistik. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Sementara Jalan Raya Pulau